Hai, selamat datang kembali di kanal YouTube Erik Andi Saputro bareng gue Erik. Pada pembahasan kali ini gue bakal berbicara atau ngoceh-ngoceh tentang mudik Lebaran 2020. Seperti yang lu semua tahu bahwa mudik Lebaran ini merupakan satu hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Hal ini dikarenakan kegiatan berpulang kampung di saat Lebaran kerap dijadikan sebagai momen gitu untuk kumpul dan bersilaturahmi bersama. Jadi ketika Lebaran itu eh, kita lebih enak aja gitu untuk menyampaikan perasaan yang selama ini mungkin di hari-hari biasa kita agak malu menyampaikannya. Tapi dengan berlebaran, dengan adanya hari raya itu kayak lebih kebuka aja untuk menyampaikan ucapan terima kasih, ucapan permohonan maaf dan segala macamnya. Nah, pandemi yang sekarang ini terjadi di hampir di seluruh dunia, tentu saja juga di Indonesia karena Indonesia adalah bagian dari dunia. Ini menyebabkan mudik lebaran tentu tidak bisa dilakukan. Apalagi Presiden Joko Widodo menegaskan larangannya untuk mudik bertanggal 24 April nanti. Jadi Presiden Bapak Joko Widodo menegaskan bahwa mudik mulai dari tanggal apa ya, mulai dari hari pertama puasa itu udah dilarang gitu. Jadi udah tidak diperbolehkan pulang ke rumah atau ke kampung halaman. Terus di daerah Jabodetabek juga ada pembatasan sosial berskala besar gitu. Ada PSBB yang bertujuan untuk itu tadi mencegah terjadinya perluasan penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang saat ini PSBB ini dilakukan oleh beberapa kota besar di Indonesia. Nah, ini pun membuat momen-momen berkumpul itu bersama keluarga kayak lebih susah gitu daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan. Eh, tapi kalau misalnya kita berbicara lebih susah, mungkin bagi mereka yang memiliki keluarga yang masih di dalam koridor satu wilayah yang sama, maksudnya nggak terlalu jauh, contohnya kayak di Jabodetabek gitu ya. Hal ini mungkin tidak terlalu terasa banget gitu. Namun untuk para pendatang, untuk para perantau nih kayak gue, kayak semua orang-orang yang merantau dan tidak menetap dan belum menetap maksudnya hanya hanya bekerja dan segala macamnya di Jabodetabek ini tentu mungkin agak agak lumayan ya maksudnya kita nggak bisa kumpul gitu sama sama keluarga. Nah di pembahasan kali ini gue bakal memberitahukan ke lo nih gue berpikir sebelumnya ini kayaknya ketika gue nggak bisa pulang itu apa sih hal-hal yang perlu banget gue preparein untuk menghadapi bulan puasa dan mungkin lebaran nanti dalam kondisi seperti ini. Secara keseluruhan gue ada tiga hal yang mungkin bisa lo pertimbangkan juga gitu. Nah, ketiga hal ini yang pertama itu adalah prepare kuota atau pulsa. Hey guys, ini memang kedengarannya kayak sepele gitu. Namun harus diingat bahwa satu-satunya cara kita nih untuk melepaskan rindu kalau misalnya udah kangen banget sama keluarga dan kita tidak bisa pulang adalah dengan video call atau dengan menelpon langsung gitu. Eh, ya tentu ini adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada di dunia sekarang ini gitu. Sekarang coba deh lu bayangin kalau misalnya lu nggak ada kuota, terus nggak ada pulsa, ketika lebaran nih, dalam keadaan pandemi kayak gini. Lu pikir ada orang yang bakal jualan kuota gitu, keluar aja susah gitu kan. Nah, kayaknya penting banget buat lu siapin itu semua gitu. Karena kalau misalnya lu nggak ada pulsa, nggak ada kuota, lu mau 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 beli di internet banking juga nggak bisa kan, lu nggak punya kuota. Internet banking tetap perlu kuota guys. So, menurut gue penting banget buat lo prepare kuota dan pulsa gitu.
Terus yang kedua makanan. Nah ini untuk anak-anak kos, untuk anak-anak kos yang ada di kota-kota lain, terutama di kota-kota besar, terutama maksud gue. Mudik itu kan kadang bagi sebagian anak kos ini, terutama yang masih berkuliah, itu kan selain dijadikan ajang untuk bertemu dan bersilaturahmi, kadang juga dijadikan proses perbaikan gizi kan. Dengan batalnya rencana mudik yang udah disiapin, tentu eh, penting banget untuk para perantau ini mempersiapkan makanan selama Lebaran gitu. Kalau menurut gue harus di-prepare jauh-jauh hari sebelum Lebaran, karena kayak tadi lagi hampir sama kayak kuota. Kemungkinan buat orang jualan di hari Lebaran itu makanan itu agak kecil, apalagi di Lebaran pertama gitu. So kalau misalnya lu nggak mau Lebaran kelaparan, maka sebaiknya lu siapin makanan gitu. Ini untuk anak-anak kosan terutama. Terus yang ketiga, ini adalah hal yang selalu gue bahas terus nih. Maksudnya senang banget gue untuk ngebahas ini adalah tentang manajemen keuangan. Gue selalu ngingetin ini ke teman-teman eh, yang ada di lingkungan gue, yang ada di sekitar gue. Terutama dalam kondisi wabah, tentu saja kan ini mempengaruhi perekonomian ya. Mau itu perekonomian di Indonesia, bahkan di dunia pun terpengaruh oleh oleh wabah ini gitu. Harga saham pun sampai jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Terus harga dolar terhadap rupiah pun naik dan segala macam. Nah, untuk kondisi seperti ini terutama untuk anak-anak kos ini perlu banget untuk mengatur penggunaan uang yang dimilikinya saat ini gitu. Uang keluar ataupun uang masuk itu harus benar-benar disesuaikan. Bahaya banget ketika lu menghadapi lebaran atau menghadapi lebaran lah kita bahasnya, tapi lo nggak punya peraturan proses pengaturan uang yang baik gitu. Itu akan sangat berbahaya, guys. Ide dari gue adalah yang penting banget. Ini juga yang gue kasih tahu kalau misalnya gue ditanya tentang gimana sih cara untuk manajemen keuangan gitu. Walaupun gue nggak expert nih, tapi gue punya teman-teman yang expert tentang ini dan mereka juga menjalankan hal yang sama, yaitu untuk mencatat uang masuk dan uang keluar gitu. Dengan begitu, dengan mencatat tadi, kita akan tahu nih perkiraan uang yang kita perlukan sampai hari raya pun kita akan tahu. Bahkan keperluan uang kita per hari pun kita akan tahu. Itu tiga hal yang penting banget menurut gue untuk lo perhatiin, terutama untuk teman-teman yang perantau, anak-anak kosan, yaitu prepare kuota atau pulsa lo, makanan lo di preparein juga, terus manajemen uang lo dengan sebaik mungkin. Oke, itu aja. Thank you banget lu udah mau dengerin gua ngomong beberapa menit ini. Ini bagian dari jawaban terkait beberapa pertanyaan tentang ini semua gitu. Jadi ada teman-teman gue yang nanya. So gue jawabnya di sini. Kalau lu suka sama video gue, tolong di like. Kalau lu masih mau denger lagi gue ngomong, di subscribe. Kalau misalnya lu nggak suka, nggak apa-apa di dislike aja. Kalau menurut lu ini bermanfaat, lu boleh bagiin ke teman-teman lu. Terima kasih banyak. Nama gue Erik dan semoga kita cepat terbebas dari semua ini. Thank you. Gue lupa. Ini nanti pembahasan ini juga gue bakal tulis di blog pribadi gue di eransa.com, Romeo Alpha Nano Sierra Alpha.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalau misalnya lo mau baca-baca tulisan-tulisan gue yang lain juga banyak di sana. Atau lo mau baca traveling gue ada di destinasi kita.com. So, thank you.